Welcome back ya guys ya. Selamat datang di Next On Channel. Kali ini gua dan tim akan menyajikan sebuah film yang mungkin hanya cocok ditonton oleh kalangan dewasa karena film ini mengandung unsur pembunuhan. Tapi ya masih kalem kok untuk ditonton. Makasih buat yang selalu support gua, apalagi teruntuk buat kalian yang komen ya. Jangan lupa komen ya guys ya, karena gua senang bisa bercengkrama dengan subscriber Next On coy. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi seperti biasa namun luar biasa skuy rebel kita menuju ke TKP. Film kali ini berjudul The Purge, James Sandin. Kali ini tokoh utama yang akan menemani film kita kali ini. James Sandin adalah seorang pembisnis handal yang mana ia telah mengeluarkan inovasi sistem keamanan rumah terbaik. Hal itulah yang menjadikan James berada di posisi pertama dalam dunia perbisnisan. Jikalau kalian bertanya untuk apa sistem keamanan tersebut, maka aku jawab, inilah doanya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Amerika di film ini telah menetapkan hari Purge setiap tahunnya, yang mana dijelaskan hari tersebut merupakan hari di mana tiada hukum yang berlaku, tak ada polisi dan tak ada layanan negara. Karena itulah seringkali mereka mengucapkan di akhir pembicaraan dengan kalimat selamat menikmati malam yang aman. Sesampai James di rumah, perbincangan dan kecupan hangat kepada istrinya adalah pembuka dari cerita film kita kali ini. Namun yang menyita perhatian gua adalah acara televisi yang sedikit menjelaskan tentang apa itu hari Purge. Dan menghilang rasa penasaran kita tadi karena tiba-tiba dihidangkan cuplikan panas yang dilakukan dua sejoli ini. Lihat, player lato-lato dilarang menonton. Oke, ketika pria anti lato-lato ini sepertinya tak diperbolehkan oleh James untuk berhubungan dengan anak perempuannya, maka ia lekas pergi ketika tahu bahwa James telah sampai di rumah. Mary, sang istri James yang selesai berkebun, tiba-tiba diberikan kue oleh tetangganya Grace. Grace yang terlihat baik dan juga terlihat cantik bagi orang ini. Maksudnya sedikit misterius ini beralasan bahwa ia kelebihan dalam membuat kue hingga membaginya. Your husband sold a new security. This neighborhood paid for that new addition on your home. Just good old neighborhood gossip. Nothing to worry about. You're welcome. Mary yang bersiap-siap di dapur malah dikejutkan oleh mainan Charlie yang bernama Timmy. Charlie yang kukira lubang ternyata batang ini sepertinya sangat hobi mengagetkan emaknya sendiri. Tiba waktu makan malam, James, sosok ayah yang sibuk namun sangat menyayangi keluarganya, memulai perbincangan dengan menanyakan cerita mereka hari ini. Zoe yang sepertinya sedang dapat hanya diam tak berbicara. Charlie hanya menjelaskan kesehatannya dan bertanya lagi kepada Zoe. James kemudian menjelaskan keberhasilannya di bidang bisnis, pun turut membuat senang keluarganya. Perbincangan mereka membuat pecah keheningan menjadi kehangatan sebuah keluarga. Zoe, eating dinner. We're not in the dormitorium. Namun gua ingin bilang bahwa keseruan film ini baru saja mau dimulai. Hey, look at this. Tepat hampir jam 7 James memeriksa seluruh CCTV yang ada. Begitu pula menyiapkan sebuah pistol ke pinggangnya. Hal tersebut jelas telah menggambarkan seperti apa hari Purge yang akan datang nanti.
Sistem keamanan James pun telah diaktifkan, memblokir seluruh jalan masuk ke dalam rumahnya. Your new founding fathers encourage your participation. This is not a test. In the commencement of the annual Class 4 and lower have been authorized for use. Ranking 10 have been granted immunity from the police, fire, and emergency medical service. May God be with you all. Okay, kids. Now, I know bad things do happen. It's like always. No worries, okay? Zoe dan Charlie kembali ke kamar mereka masing-masing. Zoe tiba-tiba dikagetkan, yang gua kira penjahat ternyata adalah Henry, pacarnya sendiri. Lagi-lagi, adegan anti lato-lato kembali ditampilkan. Sedang panasnya dua lato-lato namun tiba-tiba berhenti. Henry yang kukira kuat iman ternyata berhenti karena ia ingin membicarakan hubungan mereka kepada James. Beralih kepada Charlie yang sedang memainkan Timmy. Ia mengendalikannya hingga sampai pada monitor CCTV. Ia terkejut melihat orang yang berlari di halamannya. Segera ia menghampiri monitor. Tampak di sana seorang pria yang meminta tolong dan ketakutan. Si Charlie yang polos tapi tolong dan berperi kemanusiaan ini terlihat ingin membuka sistem keamanan rumah. Dan benar saja, Charlie yang tak memiliki otak ini langsung membuka sistem keamanan dan berlari menuju pintu depan. Let's go! This way! Hurry! Hurry! What the hell's going on? Situasi sangat rumit dan genting, ditambah dengan Henry yang juga hendak melakukan sesuatu kepada James. Benar saja, tenang dan mencekam ketika mereka berkumpul di ruang tamu. Si Charlie yang tolong, namun baik tadi juga ngapain? Dia gak tahu mau buat apa lagi pas lelakinya masuk. Kan tolong. itu tolong. Jadi tolong, Bang. Orang tolong. Ini ada orang-orang yang tolong. Jadi tolong. Ternyata di kekacauan itu sang pria hitam tadi telah hilang dari hadapan. Jelas, kondisi ini membuat situasi menjadi lebih mengerikan. Namun yang menyita perhatian gua adalah sikap James sebagai seorang ayah, yang mana ia langsung berpikir jernih menepis semua emosi terhadap kelakuan Charlie. Setelah James mengamankan Mary dan Charlie di sebuah ruangan, James pun berusaha memberanikan diri untuk memastikan keadaan Zoe. Dengan sebuah pistol, James menuju ke kamar Zoe. Namun yang ia temukan hanyalah mayat Henry yang sudah mati. Kutukan tak bermain lato-lato mungkin saja. Namun hal ini malah membuat kondisi lebih mencekam. Ditambah lagi Mary yang akhirnya ikut mencari Zoe yang mereka bertemu, namun entahlah gua gak tahu si Zoe yang telah ditemukan namun pergi lagi karena shock mungkin, bersamaan dengan Charlie yang memberikan kabar buruk kepada Mary. Bersamaan dengan itu, James juga telah kembali lagi ke ruang CCTV. Tanpa terkejut lagi, segerombolan orang dengan topeng telah mewarnai pekarangan rumah James. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang muda biasa yang berpendidikan. Mereka hanya ingin merayakan hari The Purge, membasmi manusia yang menjadi beban negara. Mereka beralasan dengan membunuh orang-orang seperti itu maka negara menjadi lebih baik dari segi ekonomi dan lain-lain. To fight back, killing one of us when we attempt. Now he needs to be taught a lesson. Mereka marah kepada James karena telah memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang harus dibunuh. Mereka memberi syarat harus mengeluarkan hidup-hidup orang tersebut. Jika tidak, mereka akan menembus rumah James. Selesai perbincangan tersebut, mereka langsung memutus aliran listrik rumah James. By the aforementioned time, we'll release the beast on him and on you, and we will want as wanting. To the loose ended. Cut it now. Walau monitor tetap menyala dengan listrik cadangan, namun kondisi ini sangat genting. Yakni menangkap pria hitam hidup-hidup di kegelapan bukanlah hal yang mudah. James memerankan dengan baik sebagai seorang ayah.
Dia menyuruh tenang dan menjelaskan kondisi yang terjadi. James berencana menangkap pria hitam itu dan mengeluarkannya secara hidup-hidup dalam waktu yang terbatas. Why should he know? It's him or us, Charlie. Sebuah pistol dan senter menjadi bekal James mencari pria hitam. Begitu pula Mary juga mencarinya. Kalian bisa merasakan bagaimana kondisi tegang yang ada. Ketika James sedang mencari pria hitam itu, Charlie yang dari tadi sibuk mengacau keadaan namun baik hati lagi-lagi berulah. Ia mencari pria tersebut menggunakan Timmy. Ia berhasil menemukan pria hitam. Charlie berusaha untuk memberikan kode kepada pria itu agar mengikuti Timmy dan menyuruhnya bersembunyi. Dan benar saja, Charlie mengarahkan pria itu ke tempat persembunyian yang biasanya digunakan Charlie. Kalian pasti juga tahu, karena tindakan Charlie ini akan membuat habis waktu yang diberikan oleh para pembunuh. Pembunuh yang mulai muak menunggu akhirnya memanggil James untuk berbicara. Pembunuh mengatakan bahwa waktunya akan habis sampai alat-alat pendobrak pintu keamanan sampai di lokasi. Charlie yang masih memainkan Timmy dikejutkan dengan kedatangan Zoe di hadapan kamera Timmy. Zoe curhat itu dan ini, hingga akhirnya Zoe memutuskan untuk bersembunyi di tempat persembunyian Charlie. Lihat, makin tolol kondisi yang ada karena Charlie yang baik hati ini. James akhirnya menemukan pria hitam bersama dengan Zoe yang telah ditodong olehnya. Leave her alone. I will let you, son of a bitch. They are gonna come in here and they are. We don't deserve this. I don't deserve this either. I like a coward and get my wife and my children. Shoot him, Mary! Shoot him! Dengan jago dan satsetnya, James berhasil melumpuhkan pria hitam tersebut dan mengikatnya. What we're gonna do? We're gonna roll him into that shit. Hey! All right, I got it. All right. Masih memberontak pria hitam itu, adegan kali ini James menyuruh Mary untuk menekan luka pria hitam agar ia tidak berontak. Sungguh perih untuk kita lihat, namun tak ada pilihan lagi bagi mereka. Much more difficult than it used to be. Look at us, look at this man, look what you're doing to him. Genting-genting gini masih saja Mary ragu. Ya, nah kalian lah. Gak mau selamat ya serahlah. Gak mau selamat ya serahlah. Tiba-tiba saja pria hitam akhirnya merelakan dirinya untuk diserahkan kepada para pembunuh. Ya, kondisi seperti ini jelas saja mengubah suasana hati secara total. James yang awalnya berencana mengeluarkannya berubah menjadi melindunginya dan melawan para pembunuh. We're gonna fight. James dan Mary mensenjatai diri mereka. Para pembunuh pun mulai mendobrak karena waktunya telah habis. Sekarang adalah kondisi mencekam yang berbeda. Para pembunuh masuk ke dalam rumah dan memburu. Charlie si baik hati menjadi korban pertama. Ia diseret oleh pembunuh. Namun mungkin karena ia adalah aktor utama, jadi ia terselamatkan oleh James.
Perkelahian demi perkelahian terjadi. James melawan dua sejoli pembunuh. Namun dengan buff aktor utama, maka James bisa membunuh mereka walau sangat susah. Selesai 2 tambah 1 lagi musuhnya. Namun yang gurih bagi gua adalah James yang memastikan kematian mereka dengan menembaknya lagi. Tapi apesnya, James tertusuk oleh pembunuh. Di tengah kritisnya kondisi, terlihat di CCTV ada orang lain yang datang. Terlihat mereka menghabisi gerombolan pembunuh. Di samping itu, Mary terlihat dalam kondisi genting dan siap untuk ditusuk. Tiba-tiba saja pembunuh itu tertembak, dan yang menembaknya adalah suami istri yang bertemu dengan Mary tadi sore. Mereka akhirnya berkumpul dengan James yang sedang sekarat, dengan si pembunuh yang siap mengeksekusi keluarga James. A nation reborn. Tapi Zoe dengan stres yang menimpanya tiba-tiba menembak mati pembunuh tersebut. Haru langsung menyelimuti suasana film kita kali ini. James yang sudah tidak berdaya ditambah dengan harunya kedatangan tetangga Mary yang menyelamatkan mereka. Mary berterima kasih kepada mereka. Namun plot twist ternyata telah bersemayam di film kita kali ini. Ya, mereka hanya ingin agar mereka bisa menghabisi keluarga James dengan tangan mereka sendiri. Tercium bau-bau bad ending dari film ini. Mereka dikumpulkan dan segera dieksekusi. Walau Mary yang dari tadi meminta belas kasih, tetap saja mereka tak menghiraukannya. I swear to God, I will shoot you right now. Why are you doing this? Why are you doing this? Money off of us, and then you just stuck it in our faces. Please, not my children. I can't. Time for you to quiet down, Mary. Let us do our duties. I'll go first and then... Tiba-tiba si pria hitam datang dan berhasil mengacau keadaan mencekam tersebut. Keadaan berbalik. Pria hitam menunggu keputusan dari Mary. Tak terduga keputusan Mary adalah menunggu hingga hari gila ini selesai. Keheningan kembali muncul. Mereka berkumpul di meja dan menunggu menit berakhirnya hari Purge. Tapi tiba-tiba Grace berusaha mengambil kesempatan, namun Mary seketika mematahkan hidung Grace dan mengoceh itu ini. Patahlah gigi Grace. Jam menunjukkan pukul 7. Para tetangga itu pun meninggalkan Mary. Begitu pula pria hitam pergi dari rumah itu. Fasilitas negara kembali beroperasi dari polisi hingga ambulan. Entah dari kalian akan ada atau tidak yang berpikir bahwa untung pria hitam diselamatkan. Kalau enggak udah mati, dibunuh tetangganya. Berarti gak salah si bocil Charlie ini buka sistem keamanan. Nah itu terserah kalian lah cok. Kalian pikir pakai otak kalian. Namun poin dari gua adalah setiap manusia memiliki opini yang berbeda. Bukan hal yang aneh apabila terjadi perbedaan pendapat. Namun yang gua tekankan hanyalah sajikan pada diri kalian selalu jalan keluar dari opini yang kalian punya. Jangan hanya memikirkan opininya, namun juga menyiapkan jalan keluarnya. Hal itulah yang James lakukan setelah perbuatan Charlie si bocil lato-lato ini. See you guys di next video. Kami dari Nexon mengucapkan yoi coy. Namun yang gua tekankan hanyalah sajikan pada diri. Kampret. Muliwan coy.